Di sini saya bersama dengan rekan saya dari kelompok 6 yaitu Devriadi Cahaya Safitri, Maharani Dinda, dan Nafi Fitriani yang akan memberikan penjelasan mengenai kepemimpinan yang diterapkan oleh PTKN. Pemimpinan atau yang biasa disebut dengan leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sandburg menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Dan sementara menurut pendapat Guattari berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratik. Miftah Toha mengartikan kepemimpinan autokratik sebagai gaya kepemimpinan yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Jadi, kepemimpinan autokratik adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan sikapnya yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain, dan juga memiliki idealisme yang tinggi. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis. Menurut Sudarman Dandim, kepemimpinan demokratis bertolak dari asumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok, tujuan-tujuan yang bermutu tercapai. Ia juga berpendapat bahwa pemimpin demokratis ini memiliki ciri-ciri, dan ciri-cirinya diantara lain, yang pertama, beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama personalia organisasi itu. Yang kedua, bawahan oleh pemimpin itu dianggap sebagai komponen pelaksana secara integral dan harus diberi tugas dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin, tetapi tidak kaku dan juga memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan tanggung jawab dari pengawasan. Dan yang kelima, komunikasi dengan bawahan bersikap terbuka dan dua arah. Dan gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan permisif. Pemimpin permisif merupakan pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang kuat. Sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya sehingga bawahan tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang ia lakukan. Dan ciri-ciri pemimpin yang permisif itu antara lain, yang pertama, tidak ada pegangan yang kuat dan kepercayaan yang rendah pada diri sendiri. Yang kedua, mengiyakan semua saran. Yang ketiga, lambat dalam membuat suatu keputusan. Dan yang keempat, banyak mengambil muka kepada bawahan atau mencari muka kepada bawahan. Dan yang kelima, ramah dan tidak menyakiti bawahan. Beralih ke materi berikutnya, yaitu ada teori kepemimpinan. Jadi, teori-teori kepemimpinan ini pada umumnya berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya dari kepemimpinan dan sifat-sifatnya. Studi tentang kepemimpinan sendiri bisa dikelompokkan menjadi 4 pendekatan. Nah, 4 pendekatannya itu apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama ada teori Big Bang dan teori Greatman. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak lahir seseorang dari orang tuanya. Yang di teori ini melihat kekuasaan pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan bisa memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai seorang pemimpin. Sementara teori Big Bang sendiri menjelaskan antara situasi dan pengikut anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi pemimpin. Nah, situasi yang dimaksud ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Kedua yaitu teori sifat atau karakteristik kepribadian. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin.
meskipun orang tuanya, khususnya ayahnya, bukan seorang pemimpin. Nah, teori ini bertolak dari pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan dari sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dimilikinya. Yang ketiga, ada teori perilaku. Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung dari perilaku atau gaya bersikap atau gaya bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian, teori ini juga memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinan. Dengan kata lain, keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi sangat tergantung dari perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan di dalam strategi kepemimpinannya. Lalu yang keempat, ada teori situasional. Nah, teori ini dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin yang efektif memperhatikan faktor-faktor situasional yang terdapat di dalam organisasinya. Karena faktor-faktor situasi ini tidak selalu tetap, maka diperlukan kemampuan dari seorang pemimpin untuk mengadaptasi kepemimpinannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Maka dengan pemilihan gaya dalam kepemimpinan inilah sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pemberdayaan. Yang pertama, definisi pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang memberikan keleluasaan bagi setiap anggota organisasi untuk berkreasi dalam menentukan cara penyelesaian pekerjaan dan juga bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Lalu, melalui pemberdayaan, diharapkan setiap pegawai dapat mengoptimalkan daya atau potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya hal itu akan dapat mempermudah organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, hubungan pemberdayaan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan fungsi pemberian motivasi kepada bawahan dengan melalui berbagai cara. Upaya pemberian motivasi ini dapat dilakukan dengan pengikutsertaan pegawai pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dan juga mengikutsertakan para pegawai dengan menempatkan mereka ke dalam posisi yang penting. Komunikasi adalah bagian paling penting bagi para pemimpin karena komunikasi yang efektif merupakan salah satu strategi kepemimpinan. Komunikasi yang efektif bagi para pemimpin berarti cara pemimpin dalam berkomunikasi dan bertanggung jawab dan efektif. Efektif dalam berkomunikasi berguna untuk membangun hubungan dan kepercayaan dan rasa hormat. Komunikasi yang efektif menggunakan bahasa tertulis, verbal, dan komunikasi nonverbal, termasuk keterampilan mendengarkan, penggunaan teknologi untuk mendukung komunikasi yang efisien, dan memilih metode untuk mengevaluasi apakah komunikasi yang efektif. Dalam pemilihan metode, para pemimpin memilih cara berkomunikasi berbagai saluran komunikasi, cerita, formal, dan komunikasi informal. Komunikasi yang efektif penting bagi semua organisasi seperti sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Hal ini karena para pemimpin dapat mempengaruhi dan membujuk orang menuju visi dan inspirasi. Khususnya seorang pemimpin adalah orang yang menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui komunikasi tertulis, verbal, dan nonverbal. Para pemimpin yang tidak mengerti bagaimana untuk berkomunikasi secara efektif akan membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi bangkrut atau tidak berkembang. Kepemimpinan sangat penting untuk sebuah perusahaan atau organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik, perusahaan tidak akan berjalan dengan optimal dan kinerja karyawan tidak akan tercapai dengan baik. Kepemimpinan yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Kepemimpinan PT KF tergolong baik karena mereka mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Pemimpin dapat memberikan instruksi kepada karyawan secara jelas, berkomunikasi dengan karyawan, mengendalikan karyawan dengan tepat, dan memberikan motivasi kerja, juga memberikan keteguran yang tepat kepada karyawan yang melakukan kesalahan.